Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Masalah biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki yasminawos. Wah ta'aluk gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dewi, biasa wae. Dunia kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu aku donga itu mikir awakmu dhewe. Mulane donga mbek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus, akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dewi. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, kowe kan gak kontribusi ning agama rapati ya itu. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu, Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran ya paling ya sedikit sithik ngono cukup ngono. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluke mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan, tolak buala. Yo tawa jeng. Mana jare pangeran, muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Dia akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtudur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi bayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau sholawat itu mau, saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni sayyidina aja disoal. Baru kutungannya panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik la nuqsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng titik seramutu tenan jen gak bakat wali nah cara kula iku sisen kula yo sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti berarti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani la nuqsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan panjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik engkau yang punya pujian engkau la syarika lak itu malah enggak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak doanya sedikit paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat yang 100 itu gak ada salah biar gue iling-ilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling enggak punya etika seperti itu ya kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengira jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih pisan nyebut utangnya 100. Berarti yang sampeyan ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga barokah syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Untuk Rasulullah bikapse ini terus ada an ahli wa ada amman lam yutakhi min mati jenenge alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa?
Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboh ya. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, aku ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi ojo sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu ya monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan loh. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan. Yang taswaddu wujuh
ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Makanya hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudune mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip aneh-aneh pepes terus dulat-dulit tok. Oh itu soben ya itu. Kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya araful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim beda serius. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka, yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewe sakit Nabi mereka terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip gitu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diumbasinin neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ini. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sangi sore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Loh, kode semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ya dulu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya.
dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan Muhammad al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'ali nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Setiap yang berdomisili di bumi pasti nanti fanin, semuanya akan apa? Rusak atau akan apa? Hancur atau musnah. Itu enggak ada pengecualian sama sekali. Tapi kemudian selalu ada problem Problemnya begini. Ada hal-hal yang oleh eksplisit ya, bukan sekedar implisit. Eksplisitnya nas itu dikecualikan. Nah, pengecualian itu bisa secara makna maupun secara mafhum. Misalnya begini, kamu punya aturan siapa saja gak boleh masuk rumah ini. Yaitu kalau satpam kamu itu pinter, tentu otomatis tidak memasukkan aturan itu tidak termasuk untuk istri dan anak. Dan nanti gak boleh terus satpamnya bilang anaknya mau masuk, jangan. Kata bos saya siapa saja, kamu termasuk siapa saja. Atau contoh paling gampang itu istri sedang baik-baiknya ngomong sama suaminya. Mas, nah ingin apa rembuk sama saya, ingin apa saja rembuk sama saya. Ternyata, oh ya, ternyata rembukannya saya ingin poligami. Wah, itu apa saja yang jadi masalah. Padahal kalimatnya kalau ingin apa saja rembuk dengan saya. Kira-kira kalau inginnya seperti itu, kira-kira masalah apa enggak? Geger kan? Nah itu termasuk apa saja apa enggak? Apa saja. Cuma yang itu jangan. Nah itu ada analisis ulama, sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Gak ada lafadz am kecuali kebayang ada taksisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis kayak tadi misalnya sampai tak bilangin siapa saja nggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang difahami secara implisit maupun secara tatanan sosial, bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Jadi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah, karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Makanya itu nggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Quran nggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu nggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang.
Jual beli ini contoh yang parah lagi ini. Provokator ini. Jual beli wong wedok lah. Nah, nggak bisa kamu nerjemah gini. Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu. Nah, pengecualiannya gimana caranya? Imma pengecualian cara berpikir gini. Yang dihalalkan Allah pasti yang itu. Jadi terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi taksis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada taksis. Misalnya gini, as-sholatu khairun mawdu'un fa'aksir aw aqillah. Sholat itu selalu baik. Maka silakan kamu memperbanyak sholat atau pas-pasan aw aqillah. Misalnya sholat sunnah. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari terbit dan setelah asar sampai matahari terbit. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariat, Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang Muslim. Tentu mengecualikan nggak boleh seorang perempuan imami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang apa? Muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah. Cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai ngartikan Pancasila, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kan katanya harus sama, pilihan presidennya harus sama. Karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya dan bisa seperti itu. Karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Tidak ada am kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa didakatin syar'iyyin, apa? Tanpa penyembelihan secara syar'i. Ada enggak pengecualinya? Ada. Ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah diharamkan pada kalian apa? Bangkai ternyata ada pengecualian, yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan apa? Dan ikan laut. Itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk memastikan itu ya mau tidak mau harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa yang ikuti ulama. Biasanya ya nggak mau belajar, nggak mau ikut ulama, itu yang jadi masalah. Nah, ikut juga gengsi. Apalagi yang diikuti ibu sebelah biasanya masalah. Nggak boleh dalam ilmu Quran, nggak boleh seperti itu. Sebab itu bab ini diteruskan oleh Imam Suyuti fi mujmalihi wa mubayyinihi. Ayat yang mujmal dan mubayyinnya, penjelas dari mujmal itu. Misalnya begini, yang dikatakan puasa itu apa coba? Nah, ini latihan jadi ahli fikih. Yang dikatakan puasa itu apa? Menahan. Umumnya orang kan menahan lapar dan minum dari fajar sotik menjadi sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang pertanyaannya kalimat menapa? Lapar dan haus itu maknanya itu kan sebetulnya masih salah. Redaksi itu salah. Karena juga nggak boleh hubungan intim, nggak boleh memasukkan apa saja ke lubang dan sebagainya dan sebagainya. Terus lalu batasannya sampai matahari terbenam. Ada beberapa daerah yang terbenamnya matahari itu tidak wajar. Sampai misalnya siangnya itu 22 jam. Atau kebalikannya, nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam, kayak di kutub. Jika saya berkali-kali bilang, ulama Indonesia itu kenapa alim? Itu ya diantara faktornya itu ada unsur kebetulan. Jika dia katakan hoax. Coba kalau kamu jadi ulama di kutub, terus cerita, baca takrib di sana. Awal waktu sholat subuh itu dimulai dari tulul fajri sodik sampai terbitnya matahari. Orang kutub sih tertawa-tawa, mataharinya matahari.
Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dari garis tengah. Oh yang bener aja. Tidak ada matahari kok semua ukurannya matahari. Sehingga dalam ilmu falak astronomi diterangkan daerah yang enggak diliwati khotul istiwa, kalau dalam bahasa Indonesia disebut khotul istiwa, itu sebenarnya dari ilmu falak Arab namanya khotul istiwa. Khotul itu garis, istiwa itu garis kan. Khotul istiwa jadi bahasa Indonesia istiwa. Kayaknya tidak mungkin lah orang Indonesia pertama ahli falak. Ya ahli dulu itu orang Arab karena ilmunya dari Arab. Jadi dari kulaan terus dijadikan bahasa sendiri ya Pak. Katulis seperti Taj Mahal itu dari bahasa Arab Mumtaz Mahal. Mumtaz itu spesial, mahal itu tempat. Bahasa Indonesia jadi apa? Taj Mahal semua biasa. Saya terangkan. Karena kita ngaji di Indonesia. Kebetulan Indonesia termasuk daerah di riwayat apa? Katulistiwa. Sehingga waktu kita normal, kerennya ya 12 sama berapa? 12. Nanti ada masalah itu misalnya kamu tadi dikutuk. Lalu puasanya gimana? Apa dikonversi? Tetap polanya 16 jam. Terus konversi per antar sholat itu kira-kira berapa jam? Harus saja misalnya kamu sudah zuhur jam 12, ya trennya asarnya ya jam 3. Kan nggak mungkin habis zuhur jam 12, asarnya jam 1. Karena polanya tafawutnya antara zuhur dan asar itu 3 jam. Setelah zuhur sama asar sama maghrib polanya juga 3 jam. Maka yang seperti ini mau tidak mau harus ada pengecualian. Ketika Rasulullah misalnya ngendikan waktu asar itu khina yakunu bilusyah mislahu terus waqalilan gitu. Waktu asar dimulai bilusyah mislahu. Jadi kalau sesuatu 1 meter bayangannya 1 meter, nah pas lebih sedikit itu berarti sudah waktu asar. Kan gitu ukuran dulu kan nggak pakai jam ya. Terus habisnya waktu asar setelah matahari terbenam. Tentu dawanya Nabi seperti itu momentumnya di mana? Di daerah yang diliwati khotul istiwa. Karena yang tidak diliwati khotul istiwa tidak mengalami ada matahari terbit terbenam dari zawal selesai. Makanya tadi isma min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis, sudah ada tidak ada kaidah umum kecuali sebetulnya pasti ada khusus. Ya kayak tadi. Mas kita pengen nopo tak dukung. Wah, sih tentu ya aku pengen wayo stop film padahal kalimatnya apa saja. Tapi jangan lagi-lagi tentang itu. Kamu nggak bisa bantahkan apa saja. Oh, seorang goblok kepahaman kan itu masalah besar. Nah, sehingga di Quran itu selalu ada seperti itu. Misalnya ya sama lah, misalnya nikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai. Ya tentu cinta yang kamu cintai itu tidak memasukkan ibu dan adik. Karena itu mahram apa? Pasti ada, orang pasti paham. Boleh menikahi perempuan siapa saja yang kamu cintai, asal muslimah, asal sholat. Secara kaidah asal muslimah asal sholat kan memasukkan ibu dan saudara kandung atau adik kandung. Tapi kan nggak kebayang dalam nikah seperti itu. Jadi otomatis ada istisna. Makanya ini perlu dicatat ya. Makanya jangan sering dalil ayatnya begini berarti memasukkan apa saja, tidak bisa. Isma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Nggak ada ayat umum kecuali prakteknya ada takhsis, ada kekhususan. Jelas ya? Apa saja? Misalnya gini, bohong itu haram. Ya pasti tidak semuanya. Ada bohong itu wajib. Ada berusaha sama begal mau diperkosa, terus sembunyi di rumah kamu. Kamu wajib jujur apa wajib bohong? Wajib jujur apa wajib bohong? Wajib bohong. Kalau kamu jujur namanya kebodohan. Pak, cawe itu mau nih, mau gue kembali kalau jujur. Itu tidak jujur, itu goblok gitu. Ya ingat ya kaidahnya isma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Sudah itu aja dihafalkan, nanti sudah pinter sendiri. Apa? Isma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Juga ada kaidah umum kecuali di situ tersimpan takhsis atau aturan-aturan khusus yang terkecualikan. Itu pasti itu otomatis. Karena nggak kebayang bahasa itu mewakili semua, itu nggak kebayang.
Misalnya ada pembantu mesti dibilangin gini sama penyalurnya, ya kalau disuruh majikan apa saja turutin ya. Disuruh ngelayani saja apa turutin, terus ngelayani diranjang ya, takut balam wa minamin. Tetap nggak bisa, kayak lafat itu nggak bisa. Kalau majikan kamu ingin apa saja turutin, tentu tidak memasukkan hal-hal yang dilarang. Itu juga misalnya mahasiswa, nama dosen nurut, perintahnya apa saja, ya apa saja yang dibolehkan, maksudnya bukan apa saja secara bebas. Nah itu di Quran juga gitu, kalau ada ayat apa saja, sebenarnya sih pasti ada apa? Taksis, ya jelas dari mamin amin, ilawaya takhayyalu fihil taksis. Sehingga susah sekali cari umum yang tetap maknanya. Sekarang misalnya pertanyaannya lagi, ini ada beberapa kaidah. Qad yaqa'u tabir muttasilan nahwu minal fajr. Kata qauli al-khaitul abyadi minal khaitil aswad. Ini lebih susah lagi. Lebih banyak gini. Di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu tidak semestinya. Saya ulang lagi, di Quran itu ada beberapa lafaz yang maknanya itu dari awal tidak semestinya. Nah, tidak semestinya ini oleh ulama ahli sastra Arab, ahli balaghah kalau dalam bahasa Arab disebut tasbih. Apa? Tasbih. Jadi kalau orang Arab, sebelumnya ya sama, orang Arab, orang Indonesia sama dalam pemaparan sama. Kalau Zaid itu agak ganteng, yang gantengnya agak, itu orang Arab bilang itu Zaidun kal qamar. Zaid itu ibarat rembulan. Tapi kalau ganteng sekali dan susah ditandingi, itu orang Arab akan bilang Zaidun qamarun. Zaid itu rembulan. Tapi kitab Madaih, kitab-kitab yang memuji Nabi itu disebut anta samsun, anta badrun. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan. Itu ada tasbihnya, kata seperti dibuang. Apa kata seperti dibuang? Sama di Indonesia juga sama. Kalau orang ahli orasi ilmiah yang ketika orasi itu kendel sekali, apalagi zaman revolusi, ketika ada orasi yang menggelegar disebut singa podium. Tidak seperti singa, tapi langsung dikatakan singa podium. Itu ada tasbih, namanya dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Nah problemnya ada beberapa ayat yang dari awal Allah menggunakan itu tidak untuk makna semestinya, tapi untuk apa? Tasbih. Tasbih itu ya tadi hanya menyerupakan berhubung sesuatunya detail. Ada tasbih, kata seperti itu dibuat. Misalnya gini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Istri kamu, anak kamu itu musuh kamu. Itu kan ngeri, masa anak sama istri dikatakan musuh. Nah, tentu itu ada proporsinya. Ketika anak istri kita tidak menopang kesalehan kita, tidak menopang ketaatan kita, maka perilakunya sebagaimana musuh. Tapi ketika mereka baik, benar-benar baik, kata Nabi, sebaik-baiknya pemberian dari Allah dan sebaik-baiknya mata udinya adalah al-marhatus salihah, wanita yang salihah, yang membantu kamu menjadi orang baik. Artinya apa? Ada proporsi di mana perempuan digelari musuh, distatuskan musuh. Ada proporsi di mana perempuan berstatus pembela atau penopang ketaat. Ya sudah seperti itu. Nanti kalau baca Quran, baca hadis seperti itu. Di mana wanita dipuji maknanya kayak apa? Ketika dikritik maknanya kayak lelaki juga gitu sama. Sehingga banyak ulama yang merumuskan hubul mal misalnya, mencintai harta. Itu hukumnya gimana ya? Kalau untuk kebaikan ya baik, kalau untuk keburukan ya. Nah, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu itu ujian. Nah, ini penting sekali dikenali sehingga Quran itu tidak saling bertabrakan. Ya, Quran tidak saling bertabrakan. Di ayat ini perempuan dipuji, di ayat ini perempuan dikritik. Misalnya tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, tapi ada ayat fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidha. Perempuan itu luar biasa, penjaga kedamaian, penjaga kehormatan, itu luar biasa dipuji. Ya tentu dalam konteks yang layak dipuji. Kalau sedang dikritik ya dalam konteks yang layak. Pujian ini bukan cek kosong tanpa pengecualian, dihujat atau dikritik juga tanpa cek kosong tanpa pengecualian. Lagi-lagi kaidahnya isma min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsis. Tidak ada lafaz umum kecuali di situ terbayang ada ya jelas ya. Jadi
Nah kemudian kekhususan itu gimana? Kalau dalam ilmu fikih disebut menghilangkan masodak. Masodak itu pokoknya ini tak pakai bahasa asli ya, biar nanti habis ngaji itu keren. Ini pasti pakai bahasa asli yang di usul fikih. Masodak itu satu nama yang mencakup sesuai kriteria definitif lah kalau dalam bahasa inteleknya. Misalnya gini, ini coba pegangin. Ini yang dikatakan tangan ini sampai ini kan. Ini semuanya tangan. Nah ini namanya mujmal. Kata Rasulullah misalnya kalau kamu wudu, basuhlah tangan kamu. Tapi secara sanad kita sampai Rasulullah basuh tangan itu sampai sini saja. Ya kan? Itu di bab wudu sampai siku saja. Tapi sikunya tuh basuh ya. Jelas ya. Padahal ini juga kan. Tapi di bab qat'u yadis sarik, di bab memotong tangannya pencuri, wasariqatu faqta'u aydihuma, orang kalau mencuri dalam ajaran Islam atau negara Islam dipotong tangan. Segini apa hanya segini? Sampai gelang kaki apa mata ini pergelangan apa sampai sini? Pergelangan. Padahal kalimatnya ya faqta'u aydihuma, maka potonglah tangannya. Tapi ternyata di bab potong tangannya pencuri di negara Islam hanya pergelangan, tapi di wudu sampai sini. Lalu kalau mau tanya ukurannya apa, Gus? Ya ukurannya ngaji tadi. Ukurannya ngaji memang nggak bisa dijelaskan. Kalau nggak paham jangan protes terus. Ya sudah seperti itu. Apalagi misalnya di Quran disebut jika kamu tahallul dari haji maupun umroh, mukhallikina ru'usakum, itu lafadznya mukhallikina ru'usakum, memotong kepala. Masa setelah haji dibantai kan? Nah itu ru'us di situ itu dengan makna apa? Rambut. Lalu pertanyaannya harus semua apa sebagian? Nah itu kan masalah. Nah itu namanya mujmal yang umum. Masodak kalau dalam bahasa Arab. Kemudian kita mencari-cari sanad. Seolah kita mencari-cari sanad sampai Rasulullah dulu beliau maknanya kayak. Ternyata Rasulullah kalau tahallul ada yang gundul, pelontos, didoakan sampai 3 kali. Allah marhamil muhallikin. Sahabat pada usul. Wal muqassirin ya Rasulullah. Masyhur itu kan. Ya Allah semoga orang yang cukur gundul engkau beri rahmat yang banyak. Sahabat yang nggak mau gundul usul wal muqassirin juga yang cukur apa? Pendek. Nabi masih ngulang lagi wa marhamil muhallikin. Mereka protes lagi wal muqassirin ya Rasulullah, tapi Nabi masih nggak mau ngendikan apa. Terus baru ketiga sudah disebut, baru yang terakhir bilang apa? Wal muqassirin juga yang cukur pendek. Lalu pertanyaan apa? Imam Syafi'i milih qadru'un mulatil asbuk, sekadar apa? Ujungnya apa? Jari. Sehingga semuanya kira-kira segini. Jumlahnya minimal berapa? 3. Nah seperti itu mau tidak mau lafaz itu mujmal, kita tidak pernah bisa tahu tanpa sanad ke Rasulullah SAW. Karena Nabi yang punya otoritas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihi. Kamu Muhammad yang punya otoritas menjelaskan apa yang saya turun. Karena kalau tanpa Nabi tidak bisa. Misalnya Allah hanya ngendikan wa yuqimunas sholat. Orang baik adalah yang mendirikan sholat. Jumlah rakaatnya kamu tahu tanpa Nabi. Nggak tahu kan mana yang wajib, mana yang sunat juga ada. Makanya ketika ada orang mau belajar sholat sama Nabi, kata Nabi sudah di sini aja nginep. Terus kamu sholat terus di belakang saya. Setelah 3 hari nginep, Nabi ngajarinya begini dok, solu kamaru itu mumi. Ya sudah niru saya. Jadi Nabi nggak pernah ngajar kayak di kampus-kampus nulis. Nerangin itu enggak. Kalau ada orang belajar sholat, ya Rasulullah saya ajarin sholat sebagaimana sholat engkau. Ya sudah nginep di sini 3 hari, kamu sholat di depan. Ya sudah, terakhir mau boyong, Nabi hanya ngintikan solu kamar itu nih, ya sudah kamu sholat beres. Ketika musim haji juga gitu. Orang disuruh haji, kata Nabi, apa saja yang saya lakukan dilihat ya. Ya Rasulullah. Setelah selesai haji, Nabi hanya ngintikan lita khudhu anni manasikakum, lita khudhu anni masa manasikakum, ya sudah kamu mengambil cara ibadah haji dengan melihat saya. Nah cara-cara seperti itu sudah lebih efisien ketimbang tag. Karena kalau tag itu bias. Sudah bias, kalau umum mesti potensi taksis, ya potensi apa? Taksis. Ini saya teruskan lagi ya.
Misalnya at-thalaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi ini saya beri contoh. At-thalaqu marratan, talak itu ada dua. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada dua benar apa salah? Cara fikih salah karena menurut fikih talak tiga. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan saya at-thalaqu marratan, talak itu dua. Salah apa benar? Salah secara fikih karena secara fikih talak itu tiga. Maka cara memahami gimana? At-thalaqu marratan, talak itu hanya dua dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah tiga itu nggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Namanya halil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qadhiyah dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab yadisarik memotong tangan pencuri hanya sampai tulang. Ya sudah kalau tanya cara tahu di mana yang ngaji kita nggak bisa itu jelasin. Apalagi sebulan sekali gini wah tambah. Nggak ngaji puluhan tahun saja nggak mesti alim, apalagi sebulan sekali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim? Kenapa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya kufar, mau ngajar tiap hari. Gitu. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsi. Misalnya ada ayat lagi la tudrikuhul absar. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan orang mukmin yang hadir di sini. Melihat ya. Tapi ada ayat la tudrikul absar. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya bersinar, nadhir itu maknanya bersinar pakai dot, ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar, wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Akhirnya ulama cara berpikir gini. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhafah. Ikhafah itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim. Qadim itu lain takaynya. Gak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbang. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Berapa ribu? Nah itu kan nggak ngerti badannya seperti itu. Jadi la tudrikul absar ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ketika semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai. Saya teman yang kamu tahu yang mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana tuh Pak? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri, mencintai simpanan ini yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi, mencintai uang maknanya ya semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang mukmin itu sangat mencintai. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda, aturannya juga beda. Kata para ulama kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu status balebo minta. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yakhdubu intarok tasu'alahu wa banu adama yakhdub. Jadi Allah yakhdub intarok tasu'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta.
Kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah bayangkan Quran itu seperti itu. Min awali hatta akhiri, lafaz ini semua proporsional, semua itu proporsional. Sehingga cara maknanya gimana ya tadi, ada ada khos, ada mujmal, ada mutoy. Makanya kita akan selalu berdebat, misalnya ya saya ulang lagi selalu berdebat. Madhab kiblat itu sebetulnya harus persis apa ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin. Kalau dalam konteks Indonesia asal kelihatan ke barat ya sudah kecelok madhab apa? Karena kalau detail, saya ulang lagi, kalau detail berarti semua masjid maksimal luasnya hanya 18 meter. Karena Ka'bah diameternya hanya 18 meter. Sekali yang di ujung sana, pasti melencengnya jauh. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana, berarti imam yang di sini bisa sampai Ethiopia. Iya kan? Nah, itu kalau harus detail juga Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Di mana ada ajaran masjid tahu? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak menghentikan Ka'bah. Fa'ali menjaga syatrul masjidil haram. Syatra itu nahwa. Ya sudah, yang penting kamu menghadap ke arah masjid haram. Bukan ke ainal masjidil haram yang detail. Jadi syatra itu nahwa itu ya pokoknya ke sana. Nah itu yang dimaksud yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini gampang, kenapa jangan kayak birokrat tertentu, kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya. Ya terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh. La ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Imam Suyuti. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya kuluman 'alaiha fan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masuk jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Kalau trompet pertama malam itu gunjang terus trompetnya ceblok baru separuh itu terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudah lah kecuali panitianya gitu. Karena kalau ini panitianya ikut boleh apalagi itu buat trompet sama mana ini belum selesai kiamat atau sudah apa jatuh. Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Begitu dekat Mbak Marijan susah nyarinya. Makanya ulangkan kuluman aliyafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia. Ya. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samania. Jadi wa yahmilu lan gowo arsya rabbika arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniatun malaikat wa. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy, masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsy jika fawqahum yauma idzin. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih enggak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia. Ya. Maka Israel itu semoga ikut ngaji di sini Israel itu. Israel itu kacaunya itu dia tahunya itu terlambat Mesir. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, sudah mati semua, sudah Gusti, sudah semua sudah. Masih satu, mana Gusti tak coplok nyawa nih? Kamu. Wah setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya masuk. Tapi dia sekarang belum tahu kalau itu sakit, belum tahu sekarang. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Orang sakit gimana sakit Gusti, sakit. Terus Israel bilang gini, kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit, saya tidak main coba ternyata sakit.
Pakai cara apa saja. Jadi tapi dia itu nanti nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu, makanya terus masih main petakut aja. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat tidak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini kampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga, para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, surga nikmat. Kemudian ada kiamat, gua itu lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga dan itu fama min amin illa wa yatasayyalu fihi khasis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Bagaimanapun UI itu didirikan para ulama. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya. UI itu yang mendirikan ya Ki Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya. Harusnya sekarang selalu punya ulama, harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya kontrak ulama itu kan. Ulama kok kontrakan kan aneh. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib. Insya Allah. Ya saya teruskan lagi. Jadi lafaz-lafaz yang butuh penjelasan kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang tentu butuh penjelasan. Jelasnya pas siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat. Juga sama walillahi alam nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan kesal. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu kata Imam Suyuti pentingnya mengkaji, kalau mengkaji am harus sekaligus mengkaji mukhasisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal lafaz yang bias langsung mengkaji mubayyinnya, penjelasannya kayak ibarat pasal-pasal di KUHP. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayat supaya tahu detail. Kalau enggak ya kayak tadi persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Oh kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itu. Lafaz am kalau dipahami liar ya kira-kira kayak seperti. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena tidak segampang. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umat orang yang menipu. Ya karena ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi, tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna evitil kal khoslah, itu semua ulama menafsirkan evitil kal khoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya Nabi. Tapi di hal-hal yang lain cerminan umatnya. Karena tetap wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang baik ya baik, berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu, tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, ya sudah pas tukang baik cerminan umatnya Nabi, pas tukang buruk ya cerminan temannya setan lah kira-kira gitu. Tapi jangan langsung wah sudah ini setan tok, ya keliru kamu, dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja, baik ya roh, syarron ya roh, artinya semuanya ada catatannya sendiri. Sama ya amal miskola, sama ya amal miskola terutin. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnul Hassor minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi iza'i syai'in wahid. Qal was-shawab annal mujmal al-lafdu al-mubham alladhi la yufhamu al-muradu min. Wal muhtamil al-lafdu al-waqi' bil batil awal. Ya, kalau mujmal itu lafaz yang global. Kalau muhtamil itu lafaz yang kayak iya kayak tidak. Salam kayak iya kayak tidak. Kayak iya kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, "Cung tamunya kasih kopi." Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang, "Cung tamunya kasih kopi."
Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang nggak ngopi. Kemudian disuguhin teh. Pertanyaannya anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah elemnya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihi doifa. Itu memang harus ngaji. Seperti itu kalau nggak ngaji nggak bisa. Saya melafalkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada hidrolugati, bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi sprit, dan dia milih sprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat. Jelas ya. Ya sehingga kata itu sering nggak mengikat dalam agama. Sama seperti Rasulullah ketika bilang ini, ya Mu'ad inni uhibbuka Mu'ad, kamu saya senang kamu, kata Nabi. Ya Mu'ad inni uhibbuka, saya senang kamu. Hubung saya senang kamu, fakul dubura kulli sholatin, sebagian riwayat fala tada'anna kulla sholatin, maka setelah habis sholat dubura kulli sholatin, kamu lafadzkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnati. Kamu jangan pernah lupa berwiridan, ya Allah bantulah kami mengingat Engkau, ala dzikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat Engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah secara baik kepada Engkau. Pertanyaannya, ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih? Umat yang harus dilatih, sehingga siapapun boleh pakai wiridan itu. Nah makanya terus di balaghatul Arab itu ada aturan dzikrul ba'di wa iradatu sebagian, bisa dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu, tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprit, memang inginnya warung kopi, ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khas. Jelas ya. Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada, makanya potensinya itu lafadz itu mustamil, bisa iya, bisa tidak. Nah di sini ini pentingnya ngaji. Jadi sehingga ketika Allah menghentikan rijal sekalipun lelaki, kadang maknanya memasukkan perempuan. Misalnya gini, kalau kamu ngaji ilmu nahwu, hudal lil muttaqin, alladzina itu jamak untuk lelaki atau perempuan? Alladzina, lelaki. Tapi Quran itu untuk lelaki, kok apa lelaki dan perempuan? Dua-duanya. Tapi Allah ngendikan alladzina yu'minuna, bukan allai yu'minna, bukan pakai redaksi perempuan. Karena yang dimaksud lelaki adalah umatnya Nabi. Ya sudah, kalau umatnya Nabi ya semuanya banyak. Tapi ada beberapa lafaz yang memang maksudnya lelaki, yang satu maksudnya perempuan. Caranya tahu itu ya laki-laki haji. Ya sudah, nggak ada jawabannya, memang harus ngaji. Nah, itu ya. Di Quran tuh banyak ada lafaz mujmal, ada lafaz mufrad. Saya beri contoh lagi bab zakat. Ini yang paling pokok bab zakat karena ini terkait fikih. Rasulullah itu menzakati tamernya. Tamer itu kurma. Ya, tamer itu maknanya apa? Itu oleh semua ulama fuqaha, semua ahli fikih dunia mengatakan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu tanaman makanan pokok. Karena apa? Ya kalau nuruti sunnah Rasul persis, orang Indonesia wajib zakat. Karena Nabi hanya menzakati kurma. Di Indonesia nggak ada. Ada jagung, beras. Iya, nggak ada. Jadi ketika Nabi mengatakan tamer, saya ulang lagi ya, ketika Nabi mengatakan kurma, maknanya apa? Zakatilah sesuatu yang sebagai makanan pokok, makanan khas atau makanan pokok daerah itu. Sehingga kita yang menzakati padi, paham ya, orang tertentu kan? Sama seperti peduli tamu sarungan. Ternyata sarungnya itu basah. Oh, daripada basah katoan cekak ya, ada seperti itu. Sarung adalah ibaratun pakaian yang dianggap sopan dalam tradisi santri. Ketika sarungnya basah, penggantinya juga celana, jangan celana pendek. Karena kalau celana pendek tidak mewakili kesopanan. Jadi kalimat itu bisa diganti, jom nemuin tamu dengan kesopanan. Di antara gambarannya pakai sarung, maka sarung bisa diganti celana. Tapi nggak bisa diganti celana. Nah itu nggak cerminan sopan. Sama, jom tamu saya kasih kopi, tentu bisa diganti teh, diganti seperti. Bang, tapi nggak bisa diganti toa. Itu nggak cerminan
jenisnya terlalu jauh apa? Jenisnya apa? Terlalu jauh. Jadi ini jelas ya. Jadi kalimat-kalimat itu potensinya mujmal, potensinya itu muhtamil atau muhtam. Wal farqu bainahuma annal mujmal yadullu ala umurin ma'rufah wal lafzu mustarakun mutaraddidun bainahuma. Wal mubham la yadullu ala amrin ma'rufin ma'al qat'i bi anna syari' lam yufawwid ahadin bainal mujmal bi khilafil muhtamil atau muhtamal. Jadi ya seperti itu semua. Saya contohkan yang gampang itu yang fikih saja. Misalnya orang disuruh sholat. Sudahlah kamu sholat saja. Ya tentu kalau waktu zuhur pikiran pertama itu ya sholat zuhur. Kalau waktu asar itu ya jangan pepeh kalimatnya. Dong kamu sholat. Waktu zuhur sholat apa saja. Qobliyah masjid atau tahiyat. Yang penting kan sudah sholat. Jadi semua kalimat itu pasti proporsi. Ya semua kalimat itu pasti apa? Proporsi. Sehingga pertanyaannya secara fikih, kalau kita harus madhep kiblat dan sholat harus bergantung matahari, maksudnya Nabi ya tentu daerah-daerah yang ada mataharinya. Maka kalau yang nggak ada mataharinya, ada ketentuan lain yang nanti ikut menginduk yang ada matahari. Karena setiap hukum pasti ada muqtadal hal, ada proporsi. Makanya kata ulama fikih ini misalnya begini lagi, tak contohkan yang fikih aja yang gampang karena itu keseharian. Sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Batal. Itu satu pun sudah batal enggak? Ya. Sudah. Itu bahasanya sholat batal bil akli dengan makan. Sekarang kalimatnya tak ganti. Jom hormatilah tamu dengan ngasih makan. Satu pun apa satu piring. Sama-sama kalimatnya makan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.